Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin peserta forum grup Focus Group Discussion FGD. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana UMKM ini tangguh dalam melawan pandemi COVID-19. Nah, FGD ini terselenggara oleh Kedaulatan Rakyat bekerjasama dengan Satgas Penanganan COVID-19. Semoga FGD ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan rencananya kita akan publikasikan hasil FGD ini di Kedaulatan Rakyat Allah besok, Pak. Jadi saya kemarin selalu menutup kesimpulan bahwa tidak banyak kesimpulan yang disampaikan, tetapi langsung dituangkan di dalam harian Kedaulatan Rakyat. Dan di YouTube TV Kedaulatan Rakyat. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Para hadirin yang hadir di virtual, di ruang virtual, di channel Zoom dan YouTube, juga para hadirin di Hotel One on One sore ini, para pembicara yang akan tampil, yang pertama adalah Bapak Suparnosito. Siapa Pak Suparnosito ini? Beliau adalah koordinator Forum Lintas Komunitas Malioboro. Lintas Malioboro ini maksudnya UMKM ya, para pedagang gitu ya Pak ya. Jadi Pak Suparnosito ini termasuk tidak mau dikatakan ketua tapi sesepuh atau koordinator gitu. Ya. Terus yang kedua adalah Bapak Ahmad Makhluk, yaitu seorang ekonom UMY dari UMY, sudah hadir Pak Makhluk. Oke. Dan yang ketiga adalah Bapak Heru Purwadi, sudah kita kenal bahwa beliau adalah Wakil Wali Kota Yogyakarta, sekaligus juga Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta. Para pembicara, selamat datang Pak. Juga hadir dalam forum ini, kami perkenalkan yang pertama tuan rumah Pak Pemret SK Kedaulatan Rakyat Okto Lampito. Yes. Kemudian kami mengundang Pak Henry Suyatma. Beliau adalah dosen visipol UGM, tapi yang memberi perhatian banyak terhadap UMKM ya Pak. Kemudian Bapak Cahyadi, beliau adalah pembina UMKM. Mudah-mudahan nanti hadir, apa lagi ya? Nanti hadir juga nanti Pak Sabeno, tapi sudah bersedia hadir. Kemudian di belakang saya, di belakang, di sebelah timur saya, itu paling yang duduk di deretan timur, itu yang pertama yang berbaju ungu dan putih itu pakai masker merah itu adalah Bapak Musada, itu adalah redaktor pelaksana Kedaulatan Rakyat. Kemudian yang pojok ini siapa? Saya belum. Dari mana Pak Munsewu? Oh, Diskominfo, di Kota Yogyakarta. Terus yang belakang Mas Ardi. Ini adalah wartawan Kedaulatan Rakyat. Dan yang pojok Bu siapa? Oh enggak. Nanti akan juga hadir menyusul para redaktur KR. Kebetulan masih nggarap halaman, jadi mungkin akan menyusul, akan mempertajam diskusi. Kita mulai saja diskusi ini. Yang jelas sekarang ini UMKM selama pandemi COVID-19 ini tidak hanya terpukul, tapi diberikan tantangan untuk bisa bangkit.
Karena di masa pandemi berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, baik melalui stimulus bantuan modal, juga bantuan penegakan protokol kesehatan dan juga kebijakan-kebijakan lain. Nah, namun sekarang bagaimana UMKM kita bisa berkembang di saat pandemi COVID-19 ini? Nampaknya ujungnya belum berakhir, belum ketemu-temu juga akhirnya kapan. Untuk bisa mengetahui kondisi UMKM, terutama mungkin di daerah Malioboro dan bagaimana perjuangan saat ini dan harapan ke depan, seberapa tangguhkah para UMKM tersebut, kita minta kepada Pak Suparno Sito untuk bisa menyampaikan pandangan beliau dan pengalaman beliau. Di waktu kami persilakan 10 menit Pak, monggo. Yang terhormat dan yang saya hormati, beliau Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Heru Purwadi, dan Bapak-Bapak yang hadir pada kesempatan ini, yang juga saya bangga-banggakan. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Suparno Sito. Kebetulan saja saya adalah yang dituakan di kawasan Malioboro, di objek pariwisata yang menjadi andalan kota di Jakarta. Yang mungkin pada kesempatan hari ini banyak hal yang ingin kami sampaikan dan kami diskusikan di hadapan Bapak-Bapak semua terkait keberadaan dan kondisi juga situasi kami dalam saat pandemi COVID-19 ini. Pada prinsipnya boleh kami dikatakan adalah UKM yang tangguh, karena kita diombang-ambingkan ombak di tiup badai, alhamdulillah kami masih bisa mampu bertahan. Semua tadi tidak lepas dari dukungan dan juga pembinaan, juga arahan dari pemerintah kota khususnya yang dimana di sini dibawahi oleh PT Malioboro. Dalam kondisi ekonomi pada saat ini, khususnya kami yang mewakili di teman-teman PKL Malioboro, memang pada awal pandemi COVID-19 kurang lebih bulan Maret, awal pertama muncul bulan Maret, kami diskusi dengan pemerintah daerah memohon bahwasanya tidak ada semacam PSBB, lockdown dan sebagainya, namun kita tetap mentaati, mematuhi protokoler kesehatan sesuai standar gugus COVID. Alhamdulillah itu dikabulkan, namun dikabulkan akhirnya kami tetap berupaya berusaha setiap hari jualan Bapak. Walaupun notabene tidak ada pengunjung, tapi untuk menghidupkan Malioboro agar tidak menjadi terasa kayak kota mati. Kami tetap berekspresi walaupun sebenarnya tidak pernah laku setiap hari dalam jangka 6 bulan. Tapi alhamdulillah menjelang bulan Agustus kita sudah sedikit-sedikit mulai berupaya ada perjalanan ekonomi, itu juga tidak lepas dari dukungan dari pemerintah kota yang dimana juga membantu mempromosikan bahwasanya Malioboro layak untuk dikunjungi, tapi harus tidak ditutup, tapi harus mentaati sesuai protokol kesehatan. Namun dalam hal ini banyak juga yang namanya suka dan duka di tempat-tempat kami setelah UKM berkembang hingga saat ini, alhamdulillah sudah kondisinya sudah mulai hampir 15% ada peningkatan daripada hari atau bulan-bulan kemarin. Dan juga kami juga sudah bekerja sama dengan pemerintah kota yang intinya tetap mensosialisasikan protokoler kesehatan, dan kami setiap hari dari komunitas, karena kami juga sudah berupaya dari awal COVID-19, kita tanpa harus dikomando dari pihak-pihak lain, dari instansi atau dinas lain, kita swadaya dari awal sudah menyediakan, kalau enggak salah itu hari Selasa setelah PSBB di Solo, itu sudah menyediakan cuci tangan secara massal. Dan alhamdulillah disupport dan didukung oleh pemerintah kota. Hingga saat ini masih banyak ada di kawasan Malioboro, dan sampai sekarang pun kita masih benar-benar mensosialisasikan terkait gugus COVID-19. Jadi untuk UKM Malioboro,
atas dukungan dan doa dan juga perjuangan Bapak-Bapak, pembantuan Bapak-Bapak kepada kami, alhamdulillah sudah mulai berjalan lancar. Cuman harapan kami Malioboro atau Jogja khususnya tetap kondusif, tidak ada anarkis seperti kemarin, karena pengalaman kemarin yang dimana saya dari 85 ada di Yogyakarta, baru pertama kali melihat Malioboro rusuh, dan itu dalam menjadi trauma besar bagi masyarakat hingga ketakutan yang mungkin hingga kalau kami selaku pengurus tidak benar-benar mensupport mental mereka, tentunya mereka akan shock dan tidak berani jualan. Dan semacam kayak demo atau unjuk rasa itu semacam momok yang menakutkan bagi mereka. Karena memang kemarin tidak bisa dipungkiri Pak, bahwasanya banyak juga korban materi dan juga korban fisik nih, tapi kita sudah jadikan pembelajaran seperti itu Pak. Atas kerjasama dari pemerintah kota dan juga dibantu oleh teman-teman dari media dan lembaga kemasyarakatan yang lain dan kedinasan-kedinasan yang lain, makanya Malioboro tetap aman dan mandali. Saya kira dari saya cukup sekian begitu Pak, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sito. Pak Sito sudah mengungkapkan bahwa terombang-ambingnya UKM di Malioboro membuat posisinya semakin tangguh gitu. Kalau permodalan sudah masuk Mbak yang dijanjikan pemerintah? Terkait permodalan kemarin yang bantuan dari UMKM itu terkendala persyaratan Bapak. Persyaratannya di mana di situ ada beberapa poin yang sebetulnya itu dimiliki oleh teman-teman. Tentunya ada satu poin yang mengacu kepada bahwasanya untuk mendapat permodalan atau bantuan dari BPUPM itu harus tidak punya agunan atau pinjaman di bank. Nah, kami selaku pedagang atau pelaku usaha, tentunya kami bekerja sama dari bank dari awal kami berjualan. Jadi selalu mengalir. Jadi kami tidak bisa mengakses Pak itu Pak. Tidak bisa mengakses hingga sampai saat ini, walaupun toh ada kemungkinan itu yang benar-benar tidak punya pinjaman. Dan secara keberuntungan saja. Tapi kalau secara kelembagaan kami belum ada. Nah, ini harapan kami karena terkait permodalan yang dimana anggota kami itu juga tentunya seanjitoh punya celengan mungkin sudah habis Pak, karena hampir 1 tahun kita nganggur, 8 bulan nganggur. Harapan kami mungkin pemerintah, entah nanti DIY dari Pemprov atau Pemkot bisa mengupayakan kami permodalan atau mungkin bisa mengupayakan kami untuk mengalokasikan dana hibah bila mana ada Pak, atau permodalan dari lewat perbankan atau koperasi yang notabene secara berkelompok yang nanti mungkin non bunga atau gimana begitu Pak. Karena memang sebenarnya juga sangat-sangat berat begitu Pak. Terima kasih Pak Sito. Jadi ternyata sekarang itu informasi distribusi modal itu sangat banyak di media, cuman ternyata dari pihak UKM Malioboro malah tidak bisa mengaksesnya karena kendala tadi ya, kendala utang ini ya mungkin mudah-mudahan ada solusi Pak. Ya, tentunya itu Pak. Pak. Kalau SIUP memang kami tidak ada nih Pak, karena kami selaku PKL tentunya tidak ada. Tapi kemarin kan kami yang namanya paguyuban di Malioboro itu saya membawai kurang lebih 8 paguyuban Pak, 18 paguyuban, ada sekitar 4.000 PKL, 4.000 pelaku usaha, baik dari teman-teman andong, becak, kelompok seni, juga PKL kuliner dan souvenir. Itu yang kita satu indukan dengan kita yang forum lintas komunitas di situ. Jadi kemungkinan kalau mengacu kepada SIUP juga kita nggak punya. Nah, mungkin ada kebijakan lain Pak bila agar kami bisa mengakses bantuan tersebut. Oke Pak Sito, terima kasih banyak atas paparannya. Terus Pak Mahrub ini, saya kenal Pak Mahrub ini sejak beliau masih mahasiswa itu ya utak-utak UKM terus. Kalau nggak UKM koperasi. Saya waktu masih muda, waktu masih dengan almarhum Karseno ya Pak. Ya.
Ya, ini ada persoalan gitu juga Pak Mahfud, mungkin biasanya kan punya terobosan tertentu terkait dengan itu, atau mungkin monggo Pak Mahfud yang lain, apa namanya, ada beberapa pandangan Pak Mahfud terkait dengan bagaimana menjadikan UKM tangguh di masa pandemi COVID-19. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Jono. Yang saya hormati Mas Heru, yang saya hormati Mas Ukto, sahabat saya Mas Henry dan teman-teman sekalian semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Jono untuk kita ikut sharing pada sore hari ini. Yang jelas memang dari kacamata ekonomi bahwa COVID itu dampaknya memang luar biasa. Ya. Secara makro menurunkan ekonomi baik level nasional maupun lokal termasuk DIY. DIY ini saya memproyeksikan years on years itu bisa minus 2,2%. DIY itu estimasi saya. Estimasi moderat. Estimasi optimisnya itu tumbuh 0,5%. Artinya apa? DIY mengalami turbulensi yang cukup tajam karena selama ini kita growth di atas 5%, ya bahkan 6%. Nah, apa yang terjadi adalah impact-nya luar biasa. Impact-nya satu, karena konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat turun. Ya. Tapi itu pada level-level awal dan agak jangka panjang. Tapi kalau seasonal itu sebenarnya enggak. Ya. Kalau musiman, itu konsumsi itu spending itu dikeluarkan. Dan saya senang sebenarnya. Contoh kalau teman-teman kita semua hadir, misalnya ini aja, libur ini agak panjang dikit ya. Lalu sebelum-sebelumnya, setiap weekend, Sabtu Minggu, yang namanya angkringan, kafe, kopi, semua komunitas itu keluar. Dan itu spendingan, Mas Ron. Ya, keluar dananya. Bagi saya itu senang. Bagi saya senang. Semakin banyak orang tidak menahan saving, tabungan, itu dia akan menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi. Itu pertama. Jadi saya pun mencoba demikian. Saya punya uang, ya sudahlah, ojo ditabung. Jangan sekarang ada gerakan nabung. Betul itu. Gerakan nabung itu pada tahun 2020 ini sama dengan kita rame-rame mengecilkan kita sendiri. Jadi jangan nabung. Spendingkan, belanjakan. Ya. Belanjakan apa? Ya sesuai kebutuhan teman-teman. Ya, kita semua. Karena konsumsi menjadi driven pertumbuhan ekonomi. PKL awal itu sangat lesu karena nggak ada yang datang. Ada datang nggak beli, itu loh. Nah, maka spending menjadi kunci. Jadi saya sepakat tadi, kalau pemerintah sekarang ngasih uang itu sebenarnya dia bukan ngasih bantuan modal. Itu bantuan untuk mempertahankan atau menambah daya beli. Sebenarnya hanya ke situ. Jadi dapat 2,4 juta atau 600, segera aja belanjakan. Nggak usah ditahan-tahan. Nah pertanyaannya nanti, bagaimana efektif belanjanya kemana? Nah itu yang perlu didiskusikan. Yang kedua adalah dampak COVID ini berdampak juga pada penciptaan pengangguran baru. Tapi saya amati masyarakat Jogja dan secara umum ya di Indonesia itu switch-nya cepat. Jadi switching kita kena dampak ini lebih dari 7 bulan, rata-rata 3 bulan itu langsung switch bisa. Ya, langsung beralih. Teman-teman saya yang ada kena PHK itu justru sekarang income-nya gede. Dia tahu-tahu langsung bisa punya agensi pangkalan gas. Gitu ya. Tahu-tahu berubah jadi bisnis kuliner dan hasilnya lumayan ya. Ngondankan nasi goreng gitu lumayan lewat daring itu ya, model GoFood, GrabFood, macam-macam itu. Jadi switch-nya itu cepat. Ini menunjukkan daya lentur masyarakat dan khususnya UMKM itu memang tinggi. Saya yakin ini akan menjadi seentitas yang kembali menyelamatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kalau lihat datanya secara nasional, saya menggunakan basis data 2018. UMKM itu ya, jumlahnya itu 99%. Nah kalau 99%, nah sayangnya 98%-nya itu mikro.
Definisi mikro itu asetnya kurang dari 50 juta, omset kurang dari 300 juta. Tapi karena mikro ini fleksibilitasnya tinggi. Ya kadang-kadang risiko dikuyok-kuyok dan sebagainya. Tapi sekarang enggak juga. Saya enggak melihat ada represi dari government dimanapun terhadap UMKM pada periode ini. Bahkan di Jogja saya mengapresiasi Ngarso Dalem tidak pernah menutup usaha. Iya kan? Belum pernah dia mengatakan restoran tutup, hotel tutup, enggak ada. Tapi tolong taati protokol COVID. Nah untuk taati protokol COVID itu otomatis turun omsetnya. Pasti. Kenapa? Karena kapasitasnya diparuh. Kan gitu. Sudah diparuh kapasitasnya, orang pada 3 bulan pertama itu takut keluar. Ya. Tapi sekarang, wah nggak ada yang takut jalan-jalan sama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan jadi penyelamat karena penyerapan tenaga kerja itu 97%. Jadi dengan basis kekuatan yang jumlah 99%, tenaga kerja di 97%, dia akan menyelamatkan. Ya. Lalu terhadap GDP, yang tadi pertumbuhan ekonomi minus menjadi pada triwulan kemarin itu 0,5%, itu GDP itu 60% disumbang oleh UMKM. Jadi kalau 60% yield, ya otomatis ekonomi yield, itu udah otomatis. Sehingga kalau mau mengembangkan, jangan modal jangkar ekonomi besar didorong, enggak ada. Ya UMKM ini. Menurut saya sudah tepat. Semua stimulus, restrukturisasi kredit dan sebagainya itu ya dilakukan. Siapapun itu. Pemerintah daerah memiliki program-program, saya lihat di bank lokal itu ya BPD dan sebagainya punya kebijakan masing-masing dan sebenarnya pada hakikatnya bukan kredit modal itu. Pada hakikatnya menyelamatkan saja ya untuk ambil napas ya. Itu ada di situ. Kemudian bagi saya adalah bagaimana recovery-nya. Yang pertama secara makro sepakat stimulus fiskal ya dilakukan. Pak Heru pasti punya kebijakan diskresi bagaimana terhadap pajak PKL misalnya. Itu diskresi fiskal dan semua melakukan. Kemudian kemudahan berusaha. Sekarang ini dengan izin usaha OSS itu cepat betul. Saya kemarin testimoni, ada satu orang saya cek, coba Anda izin, Mas izin. Bu, cek, Fred, tidak lebih hitungan jam dapat dia izin. Ya. Kalau dulu rumit sekali. Ya. Sekarang itu kemudahan berusaha kita rasakan. Yang kedua empowerment, pemberdayaan. Ya. Ini Mas Henry jagonya. Bagaimana pemberdayaan itu tetap menjadi platform. Nah sekarang tentu pemberdayaannya menggunakan basis teknologi dalam suasana yang seperti ini. Maka konsep digital ekonomi menjadi relevan. Itu yang keempatnya, itu ditekankan inovasi bisnis. Salah satunya tadi digital ekonomi. Saya kira 4 kunci itu yang bisa mempercepat recovery ekonomi dan pasti basisnya UMKM. Bedanya dengan kita saat korban gempa itu alat produksi kita rusak. Bantul itu UMKM itu rusak karena alat produksinya ikut rusak. Sekarang nggak rusak. Jadi ini menyenangkan. Sehingga saya punya keyakinan begitu demand set-nya tumbuh, UMKM itu otomatis tumbuh. Nggak usah diapa-apain. Ya. Kenapa? Karena tadi fleksibilitasnya muncul, orang sudah men-switch itu cepat, dan orang Indonesia itu tetap konsumtif. Jadi saya sekali lagi berharap, semoga kita juga bagian, jangan saving. Ya. Gerakan untuk tidak nabung itu penting. Perbankan itu sekarang over liquidity, jangan khawatir. Bank itu enggak defisit. Ya. Bahkan nanti cek data di perbankan di iya saja, itu kesulitan, tanda petik ya, ngelendingkan kredit itu kesulitan. Maka kita jangan menambah beban perbankan juga dan menambah beban UMKM. Belanjakan spending kita. Ya. Cuman sekali lagi kemana belanjanya, bagaimana belanjanya itu yang penting ya, istilahnya bijak dan tepat. Saya kira itu Mas Jono beberapa hal, karena nanti kalau untuk policy tentu Mas Heru dan teman-teman yang lain. Matur nuwun. Terima kasih Pak Maruf. Jadi Pak Maruf menyampaikan ada beberapa kunci untuk recovery terkait dengan itu semuanya. Pak Maruf lebih banyak, pandangan Pak Maruf lebih banyak pada UMKM yang akan mendorong recovery itu seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya Pak Maruf. Yang pertama tadi terkait dengan diskresi yang diharapkan dari pemerintah, terutama pemerintah kota yang terkait di wilayah ini.
Kemudian kemudahan izin usaha sudah ya. Terus kemudian jangan lupa pemberdayaan dan inovasi. Nah, sebelum ke Pak Wawali, peserta diskusi sudah bertambah. Dari jajaran redaksi ada Bapak Roni Espiko, beliau adalah wakil pemimpin redaksi SKA Kedaulatan Rakyat. Kemudian yang di belakang berbaju orange itu Mas Hasto. Mas Hasto itu adalah redaktur Sleman, kemudian dan ekonomi bisnis. Dia memegang 2 halaman publikasi. Kemudian yang belakang lagi ini pakai topi hitam itu adalah Bapak Linggar Sumukti, itu adalah redaktur olahraga. Redaktur olahraga, dulu redaktur fashion juga, fashion dan gaya hidup. Nah, ada lagi peserta diskusi kita yaitu wakil UMKM ini Bapak Marhen. Pak Marhen ini dari Ketua Paguyuban Pedagang Kuliner di Pasti Movement Point ya Pak. Sekarang juga mulai hidup tapi belum buka malam ya Pak ya. Saya pikir itu tambahan peserta diskusi. Lanjut. Baiklah Pak Heru, dari beberapa pemantik tadi dari 2 narasumber. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua dan selamat sore. Mas Okto dan seluruh jajaran Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat yang saya hormati, Pak Ma'ruf, Pak Arno, kemudian ada Pak Sempri, Mas Cahyo, dan semuanya yang kesempatan ada semua pada kita semuanya. Jadi ini memang forum yang insya Allah nanti bisa memberikan harapan bagi kita semua untuk langkah-langkah kita ke depan menjadi lebih baik lagi, terutama di dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat maupun pemulihan ekonomi daerah dan nasional. Mungkin saya akan cerita agak kronologis saja supaya lebih mudah dipahami. Ketika pertama kali kita menjalankan stay at home, itu waktu itu karena saya terbayang dengan surat Al-Baqarah yang banyak viralkan pada saat memasuki pandemi ini. Ada satu kaum yang nanti akan mendapatkan ujian. Ujiannya itu diantaranya kelaparan dan segala macamnya, sampai akhirnya itu bisa kekurangan pangan. Makanya pada saat itu juga ketika awal April, saya ngundang Dinas Pertanian dan Pangan, saya tanya stok pangan kita berapa, terus kita masih bisa expand lagi enggak untuk menambah stok, dan yang kedua saya minta segera beli bibit sebanyak-banyaknya dan ditanam saat itu juga, supaya di bulan April ditanam, ya 2 bulan atau setengah bulan beberapa sayuran 15 hari sudah bisa panen, yang lainnya bisa sebulan 2 bulan sudah panen lagi. Kalau ikan ya bisa 2 bulan 3 bulan sudah panen lagi. Dan itulah yang coba kita dorong waktu itu semuanya, kampung-kampung sayur dan lele cendol itu kita dorong semua agar rasa tentrem ono pangan itu terjaga. Karena orang itu gak seperti kita orang Jawa itu yang penting ki ono cekelane, sing cekel ono, sing dijaga ki ono. Nek sing dijaga ki ono itu kita masih berpikir itu masih waras. Ini nek sing dijaga ki wis ra ono, sing cekel ra ono. Nah, itu yang kadang-kadang dan kita bisa berpikir aneh-aneh kan gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita lakukan. Kemudian yang kedua, ketika melihat pasar itu sepi selama beberapa hari stay at home itu, saya ngundang Kepala Dinas Perindak. Udah, ini mumpung kesempatan saya bilang. Kesempatan untuk menjalankan pasar tradisional menjadi pasar yang bisa dijual secara digital. Maka pada saat itu juga kami mendorong agar sejumlah pasar yang dimungkinkan untuk
dijual secara digital. Awalnya kita hanya membuat grup WA. Di pasar-pasar itu grup WA, kemudian kita sebarkan ke masyarakat, dan masyarakat bisa saling membeli dari sana. Cuma kemarin kendalanya pada satu soal pengiriman, yang kedua soal mengkurasi barang yang dikirim benar tidak. Nah itu yang kemarin akhirnya kita memerintahkan lurah-lurah pasar itu menjadi jaminan bahwa yang dikirim adalah barang yang bagus, bukan asal barang yang ada. Dan akhirnya teman-teman Gojek mengendus juga, teman-teman Grab juga mengendus juga, kemudian saya undang juga, saya minta tolong dibantu untuk ini dijual secara online. Dan alhamdulillah waktu itu Gojek langsung mengakuisisi sebagian apa yang kita lakukan menjadi GoShop, dan kemudian ada pertumbuhan juga di sana. Dan dengan Gojek kita tambah lagi sampai saya minta dibuatkan layanan untuk pembelian oleh-oleh. Ketika di masa pandemi itu orang yang pengen makan gudeg, pengen beli bakpia, kalau bisa secepatnya bisa pesen dari Gojek dan kemudian dikirim. Dalam waktu setengah bulan Gojek datang dan sudah menjualkan oleh-oleh. Artinya orang Jakarta kalau mau beli gudeg itu sekarang tuh pesen sekarang, besok sudah sampai sana. Atau pesen pagi, sore sudah sampai sana. Ini yang kemudian teman-teman JNE pun sebenarnya saya minta untuk menjalankan itu juga. Tetapi JNE hanya konsentrasi pada pengiriman saja. Dan waktu itu saya minta sudah diintegrasikan dengan Gojek atau Gosen, nggak masalah. Dan yang terakhir kemarin di Oktober itu dengan Gojek kita memperkuat UMKM dan para pedagang pasar dengan memberikan cashback 10.000 kepada pembeli yang ada di pasar, sehingga dia tidak lagi menghitung tentang tambahan biaya karena membeli barang-barang di pasar. Harapannya memang kemudian mereka bisa pesan dari rumah dan kemudian pasar. Nah, laporan Gojek, pertumbuhan transaksi online di 2019 dan 2020 pada bulan yang sama, itu ada kenaikan 80%. Dengan masa pandemi ini, semua orang beralih membelinya lewat online. Dan bisa dideteksi rata-rata pembelinya adalah radius 3 km dari pasar. Jadi misalnya pasar Keranggan tuh yang membeli siapa itu rata-rata radiusnya 3 km. Di pasar mana radiusnya rata-rata 3 km. Nah pada saat seperti itulah kemudian kita meyakini bahwa program kita Jogja untuk Jogja, ketika mahasiswa belum datang, ketika wisatawan belum datang, kita mengandalkan orang Jogja untuk menghidupi orang Jogja. Maka saling membeli, saling melarisi di antara tetangga kita, di antara warga kita sendiri. Nah itulah yang kemudian bisa terwujud di sana. Meskipun mungkin belum mampu menghidupi keseluruhannya. Nah itu yang pertama. Sehingga pemindahan aktivitas di masa pandemi dari offline menjadi online itu sekarang hampir semuanya dilakukan. Yang kedua, teman-teman dari komunitas itu datang, saya tiga kelompok datang, yang waktu itu saya tantang juga untuk membuat dagangan-dagangan yang selama di offline menjadi online. Di Pasar Beringharjo sebenarnya ada 2, cuma yang sudah jalan 1, itu ada Smart pasar tradisional. Jadi cara berdagang di pasar tradisional yang smart. Jadi ini teman-teman ini di lantai 3 kita fasilitasi menjual semua barang dagangan di Beringharjo untuk kemudian dia jual. Dia mengedukasi pedagang, misalnya jahe yang biasanya kalau kita beli langsung pedagangnya masih banyak tanahnya, itu diedukasi biar caranya menjadi lebih bersih, rapi dan segala macam. Kemudian segala macam barang-barang itu ditata dan kemudian mereka yang menjualkan
dengan nambahi mangkok dari bambu itu apa jenis? Yang kayak piring dan mangkok dari bambu dan segala macam itu loh. Dan kemudian dijual dan yang membeli sebagian besar luar kota. Itu menjadi salah satu, dan ini menjadi bagian yang juga menghidupkan pasar-pasar itu juga tetap jalan. Jadi dari offline menjadi online ini kemudian banyak sekali muncul cara kita menjual. Yang kedua yang sebenarnya juga harusnya jalan, tetapi karena yang pendukungnya sebagian besar terkena COVID ini memang sementara masih belum bisa bergerak. Itu juga sebenarnya adalah anak-anak muda yang selama ini bergerak di dalam pemberdayaan UMKM dan mereka terbiasa mengelola pasar-pasar pameran. Itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Tetapi ini belum jalan karena memang supporting dari para ownernya itu memang belum berani di masa-masa seperti ini. Yang ketiga, kami juga mencoba mendigitalisasi dari yang pertama soal ngelarisi. Kita dulu mengelarisi snack dari para pedagang yang ada di kota Yogyakarta, itu kita angkat menjadi snack yang bisa dijual secara digital. Yang kedua, kami mendorong teman-teman UMKM di kelurahan-kelurahan itu juga menjual secara online. Saat ini sudah ada Kelurahan Wirogunan dengan Klarisan, itu juga mengumpulkan seluruh UMKM di seluruh Wirogunan, kemudian dia menjual secara dalam platform transaksi online. Kemudian yang Bangirjo itu Ponijo, pasar online Bangirjo. Itu juga mengumpulkan seluruh potensi yang ada di sekitaran Bajiro untuk kemudian mereka menjual secara online. Kemudian di Cokrodiningrat, beberapa kelurahan kemudian juga mempunyai platform-platform yang dijual secara online, yang membuat sebagian dari mereka itu juga tetap jalan. Nah, ini perubahan di masa pandemi ini, sebagian dari para pelaku UMKM ini sudah memindahkan cara berjualannya sudah sebagian besar pada platform online. Nah, ini yang sebenarnya yang berkah yang bagi kita kalau misalnya tidak ada pandemi mungkin untuk mengajak mereka datang dan kemudian menjual secara online itu tidak mudah. Tapi dengan pandemi ini offline-nya masih jalan, online-nya juga jalan. Jadi ketika dia berpindah menjadi online itu bukan offline-nya berhenti, offline-nya masih jalan, masih di backup dengan online dan pertumbuhan online ini cukup bagus. Nah, kemudian selama masa pandemi kami ini mencatat ada 258 korporasi yang melaporkan perumahan dan PHK. 258 itu dari 1.000 sekian korporasi yang ada di Jogja. Dan yang dirumahkan ada sekitar 7.600-an. Yang di PHK sekitar 300-an. Yang penduduk kota Yogyakarta itu yang dirumahkan sekitar 1.000-an. Yang di PHK sekitar 83. Yang penduduk kota Yogyakarta, selebihnya luar kota Yogyakarta. Kami juga mencatat jumlah PKL yang ada di kota Yogyakarta itu lebih dari 4.000 catatan. Itu catatan saya 3 tahun yang lalu. Lebih dari 4.000. 20% diantaranya adalah pemilik KTP kota Yogyakarta. Nah, kondisi inilah yang kemudian kita potret, kita dorong untuk kemudian kita kembangkan. Yang pertama, untuk mereka yang selama ini kita bina menjadi pengelola UMKM untuk kelompok yang rentan miskin. Jadi memang kita punya program yang membangun UMKM bagi mereka yang rentan miskin, dari lansia, dari difabel, dari kelompok-kelompok miskin. Itu kemudian kita buat yang kemudian kita sebut dengan Kube. Kube ini di awal pandemi selama Maret, April, Mei, Juni, Juli itu hampir semuanya collab kecuali
yang melayani kulineran, kecuali yang melayani e-warung, karena pembelian bantuan-bantuan yang dari pemerintah itu kan harus dibelikan lewat e-warung, sehingga kemudian e-warung itu masih hidup. Dan sekarang Kube ini juga sudah memindahkan pasarnya itu menjadi online juga. Jadi Kubelanja namanya. Kubelanja ini juga memindahkan di samping dia jualan secara offline, jumlah UMKM yang kategori kelompok miskin dan rentan miskin itu ada sekitar 250-an kelompok. Itu saat ini yang sudah aktif ya paling hanya baru 50%-nya. Yang lain sekarang lagi mencoba untuk lihat-lihat karena memang sekarang kondisinya tidak begitu menyenangkan bagi semua usaha pada saat ini. Kemudian yang kedua, kami yang kedua dalam perspektif di luar yang pertama tadi adalah mencoba untuk mengembangkan mengintegrasikan seluruh tata cara penjualan secara online di masa pandemi ini. Dan inilah yang sebenarnya sedang kita buat agar offline-nya jalan, tetapi online-nya kita membuat jalan. Sehingga nanti di setiap kelurahan tetap punya platform transaksi online, tetapi nanti kita secara kota juga akan kita kelola. Bahasa kami, kalau dulu buka toko itu kudu nyewa tempat. Tetapi kalau kita melibatkan diri ke dalam banyak platform itu toko kita semakin banyak. Jadi kalau platform yang ditawarkan itu banyak itu berarti kita sebenarnya punya toko yang ada di banyak tempat. Itu ya. Nah itulah yang sekarang kita kembangkan. Nah terkait dengan pembinaan. Kami selama ini juga yang pertama sejak bulan Juni sampai Desember kami ini bekerja sama dengan Lipo Plaza dan Galeria melakukan pameran terbuka kepada para UMKM. Kita di Lipo Plaza itu mendapatkan 3 atau 4 los pasar besar yang dipakai oleh UMKM. Kemudian kami di Galeria itu juga menjalankan pameran secara online di sana selama 6 bulan juga. Jadi 2 upaya ini kita lakukan. Dan itu kalau yang di UMKM yang di Lipo dan di Galeria ini termasuk yang bukan mikro, tapi ya masuk UMKM tetapi yang masih di bawah 500 juta. Jadi mereka yang sekarang ini ada di sana. Sampai saat ini masih ada pameran sampai sana. Kemudian yang kedua, bagi anak-anak muda, kita sekarang ini juga banyak gencar untuk melakukan peningkatan kapasitas terutama untuk peningkatan kemampuan. Sekarang ini kita ada 3 orang anak-anak muda kita yang kemarin kita base camp-kan selama 3 bulan itu sekarang masuk di Jakarta untuk ikut serta dalam pelatihan terhadap anak-anak muda yang berwirausaha. Sekarang sedang jalan. Nah, hal-hal ini merupakan upaya kita semua agar semua yang terkait dengan ekonomi masyarakat itu bangun. Nah, persoalan yang tadi dikatakan modal. Yang pertama, yang tadi kita bicara tentang upaya membuat akses market jalan. Sekarang upaya akses modal. Memang sebagaimana disampaikan Pak Parno, bantuan pemerintah yang sebenarnya itu lewat dari Pertamina itu memang waktu itu mensyaratkan bahwa UMKM yang dibantu adalah mereka yang tidak punya pinjaman di bank. Nah waktu itu kami setelah dilapori oleh teman-teman Malioboro, waktu itu saya protes dan tanya. Dan kemudian ternyata ada pola bantuan yang kedua dari Himbara, Himpunan Bank Negara, Himpunan Bank Negara. Itu punya uang yang akan disalurkan kepada masyarakat. Di DIY itu ada 1 triliun yang diberikan lewat BPD.
ini tidak ada persyaratan bebas pinjaman. Artinya yang punya pinjaman pun masih boleh pinjam. Tetapi memang mensyaratkan yang tadi dikatakan Pak Parno, harus ada SIUP. Karena kalau nggak ada SIUP nanti kita kan kesulitan mengidentifikasi ya, karena di masa seperti ini kita agak takut-takut gimana nanti kalau tidak jelas identitasnya dikira kayak sedulure kan ya. Nah itu yang memang sekarang ini dari ketentuan dari pemerintah pusat memang harus ada SIUP-nya. Nah kemarin juga teman-teman Malioboro saya tawarkan silahkan dikoordinir secara kolektif, teman-teman Dinas Koperasi UMKM nanti akan membantu mempercepat proses pembuatan SIUP-nya. Agar kalau misalnya dibutuhkan jalan. Tetapi laporan dari BPD kemudian saya tanya, Pak gimana sudah ada yang ambil belum? Banyak yang belum. Lah kenapa? Para pedagang masih pikir-pikir. Kok pikir-pikir kenapa? Di masa seperti ini kalau saiki jupo utang nek ora payu nambah jegongan oke banget kan itu. Jadi saat ini masyarakat UMKM belum berani ngambil pinjaman karena masih ragu masyarakat punya daya beli. Sehingga sebenarnya saling nunggu nih. Masyarakat itu yang tadi dikatakan Pak Ma'ruf dikasih uang bantuan yang terus menerus selama 6 bulan ini, itu harapannya dibelanjakan. Tetapi memang saya yakin sebenarnya mereka itu ya duitnya disimpan ngenteni. Kita tekan kapan toh ya? Kita tekan kapan? Nek kita tekan Desember ya tak entekke saiki. Nek tekan Januari ya kudu tekan Januari, nek tekan Februari kan. Nah ini yang persoalannya di sini. Jadi underan mengapa daya belinya masih rendah meskipun aktivitas ekonominya sudah jalan. Itu karena masyarakat sebenarnya masih menunggu jan-jan iki leh ku nyimpen duit iki aku ndedit 10 yuta ning tak entekke Desember, Januari apa Februari. Itu yang kadang-kadang orang harus berpikir seperti itu. Nek tak entekke Desember ojo-ojo Januari isih. Tak antek ke Januari, ojo-ojo Februari isih. Nah ini yang sebenarnya menjadi hantunya kita saat ini seperti itu. Makanya kemarin ketika ketemu dengan Pak Erick Thohir, saya katakan, Pak tolong fluidnya dibuat Pak. Saya bilang, fluid apa? Fluid kapan kita segera bisa membuat skema tentang kapan kita harus mulai aktivitas ekonomi. Saya bilang. Karena begitu pemerintah pusat membuat skema tahapan bulan apa, dan kemudian pada bulan tertentu kita sudah menyala bangkit, maka kita yang di masa sudah siap-siap juga. Siap-siap untuk membelanjakan itu, karena sudah tahu kapan akan mulai beroperasi kembali. Nah ini yang sebenarnya menjadi persoalan kita. Nah inilah yang moga-moga nanti menjadi bagian dari upaya kita semuanya, termasuk di dalam upaya kita membantu teman-teman UMKM ini. Yang sekarang ini kita memang maksimalkan untuk upaya di marketing. Di permodalan banyak, cuma sekarang ini bahkan pemerintah pusat masih menggelontorkan bantuan-bantuan terhadap bantuan produksi. Ini terus-menerus dan jalan dan sampai sekarang belum. Kita ini belum berani apa-apa Pak, karena pengalaman ketika bantuan sosial itu kan wanti-wantinya KPK itu ojo nganti double. Nah sementara itu kita datanya tuh nggak ngerti. Datanya ini sopong, nah, kita juga membuat program yang sama dan kemudian double. Sing salah ini orang pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah ini yang kita nggak mau kemudian menjadi sesuatu yang kita itu ingin bantu, tetapi ya memang kemudian harus saling berkoordinasi untuk kemudian supaya bantuan produksi terutama untuk UMKM ini bisa jalan. Bantuan produksi UMKM dari Presiden itu berapa? 2,5 ya? 2,4 juta. Nah ini yang sebenarnya yang nanti akan segera ya, cuma yang sampai sekarang kita tahu itu siapa yang dapat, itu yang kita belum tahu. Termasuk bantuan prakerja itu sampai sekarang kita juga belum. Sampai saat ini itu orang-orang yang menerima bantuan itu kadang-kadang ya saya dapat bantuan soal gaji. Ada yang dapat, ada yang enggak dan segala macam. Nah ini yang sekarang ini kita juga kadang-kadang ditanya itu agak bingung jawabnya. Pak kok sana udah dapat, saya belum dapat. Kalau saya udah dapat, saya belum dapat. Nah ini yang kadang-kadang kita belum tahu. Nah jadi sebenarnya memang seperti yang dikatakan Pak Ma'ruf, kita ini sebenarnya memang harus spending, cuma memang masyarakat itu masih hati-hati kapan kita. Kalau melihat kondisi seperti hari-hari ini di Jogja, ya seolah-olah normal-normal loh.
Fotonya neng saya tuh dilapori, ini Pak fotonya seperti ini, komentarnya gimana Pak? Ardi CS no kan, komentar juga Pak. Aku ya Ardi ki marah-marah ki panas apa aku nek ngomong ora, nek ngomong lunak dikira ora tegas, nek ngomong tegas dikira ngendek-endeki le apa le bisnis. Nah ini memang mengelola bahasa untuk menyampaikan itu yang kadang-kadang kita harus dipikirkan supaya tidak terlalu kenceng dan tidak terlalu lunak juga. Saya kira itu Pak Matur nuwun. Terima kasih Pak Heru, cukup banyak tadi. Sudah menjawab pertanyaan dari Pak Sito, ternyata sudah sudah mendapat masukan dan sudah dicarikan solusi, ternyata kembali pada kemauan dari UMKM, karena itu masih juga kira-kira gimana ke depannya. Tapi sebetulnya kalau di kebijakan kredit dari Himbara itu ada satu jaminan, ada kelebihan, ada penjaminan. Kalau iya, kecil. Tapi di backup penjaminan kayaknya, penjaminan. Nah, sebetulnya kalau macet aja masih dijamin sebetulnya. Tapi infonya begitu. Tapi oh itu basic. Ya, ya.